Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'dal maghrib 25 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan 16 Februari 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati siyami Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada masalah yang terakhir dari sifat yang pertama tentang an-niyah. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, rukhisa liman jahula bidukhulihi an yanwiya minan nahar. Diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi mereka orang-orang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan untuk meniatkan di siang Ramadan. Maka hadis ini barakallahu fikum, atau pembahasan ini barakallahu fikum, pemberian udzur kepada mereka yang asalnya meniatkan di malam Ramadan itu adalah syarat. Harus semua orang yang berpuasa meniatkannya sebelum matahari terbit, baik di malam hari ataupun di waktu sahur. Maka di sini pembahasan ini ada istisna, pengecualian. Maka pengecualian bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang tidak mengetahui kapan masuknya Ramadan, kemudian menyadari bahwa orang di sekitarnya sudah pada berpuasa, maka dia melaksanakan puasa diniatkan di pagi hari, di siang hari, dan seterusnya. Maka hadhil masalah terakhir dari permasalahan niyah, dan permasalahan ini adalah pengecualian, di mana di hadis yang terdahulu dari Hafsah dan juga hadis Ibnu Umar yang mauquf tetapi mempunyai hukum yang marfu, bahwa barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari atau di waktu sahur, fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Maka di sini di dalam permasalahan agama Islam ada qawaid yang mana al-masyaqqah tajlibu taisir, perkara-perkara yang menyusahkan dan memberatkan kepada hambanya untuk tidak bisa dilaksanakan, itu membawa taisir, membawa kemudahan. Dan di sini bagaimana prakteknya? Liman lam ya'lam bidukhul Ramadan illa fi nahar awal yaumi Ramadan kal musafir au min ahlil badiyah, seperti para musafirin. Wahada musafir tab'an li'anna likulli bilad lahu matla'. Setiap negeri mempunyai pemerintahan masing-masing dan mempunyai alat dan tempat untuk meneropong, sehingga orang-orang yang mempunyai pekerjaan bisnismen pergi ke luar negeri. Dari mana asalnya?
For example, misalan dia di bulan Ramadan mempunyai bisnis, pergi ke Saudi, membawa tumur, kemudian pergi ke Mesir, membawa siwak, kemudian dibawa ke Indonesia. Kemudian setelah itu safar lagi ke luar negeri, ke Amerika. Kemudian safar lagi ke negeri-negeri yang lain, baik negeri muslim atau negeri kafir. Kesimpulannya di saat dia safar, dia tidak mengetahui safar di bulan Sya'ban yang banyak negeri, kapan Ramadan itu masuk. Maka dia tidak mengetahui kecuali di saat sampai di negeri Yaman misalnya, dari Indonesia ke Imarat, Imarat ke Saudiah, Saudiah ke Yaman, ke Amerika, balik lagi ke Yaman dalam 1 bulan. Maka di saat jatuh di negeri Yaman, dia dalam keadaan pagi hari, turun dari bandara jam 8. Maka di saat ingin sarapan, semua orang puasa. Warung-warung tutup, tidak ada sarapan. Jalan sunyi, apalagi di Arab, di Yaman. Mereka malam-malam Ramadan bagaikan siang. Malam sampai duhur jalan sepi. Ada yang mencuri mobil, mencuri motor pun bisa. Karena tidur, tutup jendela, tutup pintu, semua lampu mati. Maka di saat dia mendapati keadaan demikian, kemudian dia bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya dari penduduk Yaman, hal antum shaimun? Ay na'am. Qad u'lina al-barihah dukhul siyam Ramadan au dukhul hilal Ramadan. Berarti puasa kalian semua? Iya. Karena dia mau tinggal di Yaman, wallahu a'lam, mungkin sepekan, 2 pekan, 3 pekan, ataupun bahkan dia mukim di sana. Al-muhim dia ingin melaksanakan puasa seperti hadis Nabi, sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas, hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah. Puasalah bersama orang-orang berpuasa dan berbukalah bersama orang-orang berbuka. Dan dia dari penduduk Ahlul Yaman misalnya, atau dia penduduk orang Indonesia namun diam di Yaman 3 bulan, pindah ke Indonesia 3 bulan, dan pindah ke negeri yang lain. Alhasil di sini dia tidak mengetahui karena banyaknya safar dari berbagai negeri. Akhirnya bulan Ramadan masuk di negeri dia tinggal di Yaman atau dia di Indonesia, sampai kepada bandara di Jakarta, kemudian semua orang puasa. Maka boleh bagi dia meniatkan puasa pada saat itu. Yang asalnya ini tidak boleh. Harus dia itu meniatkan di malam hari. Man lam yajma' asyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa di malam hari, tidak ada puasa baginya. Namun bagi mereka yang safar boleh, karena tidak mengetahui. Dan setiap negeri berbeda aturannya, dan setiap negeri ada yang sudah melihat hilal dan belum terlihat hilal. Bismillah. Maka di sini contoh kasus, dan kasus yang lain juga, udur yang lain seperti mungkin orang yang sakit, dia dalam keadaan di opname, kemudian bangun dari opname dalam keadaan sudah masuk puasa Ramadan, dan dia dalam keadaan sehat ingin berpuasa, kecuali di pagi hari dia berniat, ya boleh saja. Ataupun disebutkan di dalam kutub juga ahlul badiyah, dan mungkin di zaman now tidak ada lagi yang namanya ahlul badiyah. Ahlul badiyah adalah orang-orang yang badu, nomaden. Maka di zaman Arab dulu, mereka para nomaden, penggembala kambing dan penggembala sapi dan unta, mereka hidup di tempat-tempat yang jauh di badu, maknanya di padang pasir bersama binatang piaraan mereka. Mereka mengikuti jejak hujan.
Maka wallahu alam di zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya pada punya gadget, punya iPad 5 atau Samsung 9 atau 10 dan jaringan internet di mana-mana. Maka wallahu alam apakah dari mereka ada yang masih tidak tahu kapan masuknya Ramadan? Semuanya akan mendapatkan khabar dari negerinya, dari YouTube, dari internet, Facebook. Sekarang para badu pun mempunyai teman-teman para badu juga. Maka dia mempunyai friends para penggembala juga. Atau bahkan mempunyai grup para penggembala, grup para badui misalnya. Maka akhirnya diumumkan, oh besok Ramadan terlihat hilal. Para badu pun zaman sekarang tahu. Alhasil ini jika ada di zaman dulu seperti di zaman Nabi, orang-orang badu mereka tidak tahu khabar. Maka Nabi memerintahkan kepada mereka untuk dikabari, diutus besok puasa. Maka orang-orang badu yang tidak mendengar khabar dari Nabi pada zaman dulu, tidak ada jaringan untuk memberitahukan kepada mereka, akhirnya diutus kepada mereka. Maka di sini disebutkan di dalam kutubul fikih dan juga ahlul badiyah, mereka yang ada di pedesaan pelosok. Wallahu alam zaman now apakah masih ada atau tidak, kecuali di kampung Badu, kampung Naga di Jawa Barat. Di sana dulu waktu kami SMA pernah study tour. Di sana ada kampung Naga 40 penduduk yang sengaja memang tidak menerima teknologi. Maka mereka hidup dengan obornya di malam hari sampai pagi dan mereka tidak mau menggunakan sandal. Mereka berjalan tanpa sandal. Dan mereka menggunakan pakaian kebanyakan hitam-hitam dan pakai seperti imamah tapi dari kain mereka khusus hitam. Dan mereka ke pasar belanja, membeli dan sebagainya. Namun mereka menolak dinamakan badui dalam. Nah, ada dari mereka yang, wah sampai kapan kita begini? Kita pengen juga masuk SMA, university, jadi dokter, jadi insinyur. Ada yang menerima. Namun tidak seperti kita, akhirnya menjadi kota, tetap desa, dinamakan badui luar. Pakaiannya sudah seperti kita, namun belum ada yang pada zaman itu mempunyai mobil Pajero Sport mungkin, atau motornya NMAX. Rumahnya masih dari bambu, namun menerima peradaban dari luar. Ada lampu di antara mereka, dan perkakas rumahnya sudah ada sofa dan sebagainya. Itu pada zaman dulu. Badui dalam dan badui luar, menerima peradaban dari luar. Alhasil itu badui dalam agamanya juga paganisme kebanyakan, bukan Islam. Alhasil di Sumatera mungkin ada orang kubu. Itu gimana orang kubu? Kebanyakan bukan muslim. Jika ada orang kubu yang muslim di zaman now, saya mau tanya, apakah orang kubu tidak tahu gadget, tidak tahu informasi besok Ramadan dan dia muslim? Dia butuh kepada info itu? Ada. Mesti ada ya. Orang kubu di Sumatera mesti tahu. Kesimpulannya, diberikan udzur 3 perkara: orang yang musafir atau orang yang sakit, baru bangun dari sakit, tidak tahu besok Ramadan, tahu-tahu di pagi hari dia bangun dari komanya ataupun dari sakitnya ingin puasa, boleh. Namun yang ketiga juga ahlul badiyah. Namun ini semua kita sebutkan tadi, setiap zaman dan waktu berbeda-beda. Alhasil jika ada udzur bagi mereka maka masuk kepada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Perkara yang memberatkan kaum muslimin maka diwajibkan untuk dipermudah. Maka dipermudah perkara ini dengan meniatkan di siang hari. Jika di pagi hari atau di malam hari tidak mampu, maka untuk melaksanakan
niat puasanya di siang hari. Dan pendalilannya di sini al-muallif memberikan pendalilan yang am dan pendalilan yang khas. Pendalilan yang am keumuman adillah yang masuk kepada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir di ilmi qawaidul fiqhiyah ataupun di ilmi usul, seperti Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Syahidnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali atas kemampuannya. Maka seorang musafir yang tidak mengetahui, karena banyaknya safar di bulan Sya'ban pergi ke berbagai negeri, sampai di negerinya di Indonesia, Jakarta, dipikirnya oleh dia Ramadan masih esok lusa.